Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tidak kata yang patut kita ucapkan adalah kalimat pujian, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih memilih kita. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita datang di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghambakan diri, karena tidak lain manusia diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan hanyalah sebenarnya untuk beribadah. Kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan lain kita, itu adalah salah satu media untuk kita bisa beribadah lebih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun profesi kita, seyogyanya adalah bagaimana profesi itu semakin meyakinkan kita, semakin taqarrub ilallah, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi ikutan kita, Nabi yang menjadi panutan kita, sehingga insya Allah setiap nama Rasulullah disebut, kita diminta untuk mendoakan, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat kita ini bukan untuk keselamatan Rasulullah, karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampunkan segala dosa yang lalu dan akan datang. Akan tetapi salawat itu kata Allah akan dikembalikan kepada yang mengucapkan salawat itu. Jadi sebenarnya rugilah kita kalau kita tidak bersalawat, karena itu akan kembali kepada kita. Karena pada dasarnya mulut yang bicara dan telinga yang mendengar itu adalah telinga orang yang bersalawat itu, karena itu yang paling dekat. Kan mulut kita yang paling dekat dengan telinga kita. Alhamdulillah pada subuh hari ini sebenarnya program saya itu semalam sudah saya tutup di Pekarani. Jadi saya untuk dua subuh ini, karena insya Allah kayaknya kita sepakat ini hari Rabu buat Lebaran. Dengan melihat asumsi dalam ilmu falak, jadi sama dengan asumsi kita, karena perhitungan kita sepakat Indonesia itu menggunakan rata-rata 20 derajat. 20 derajat itu adalah kalau 1 derajat dikali 4 menit, berarti itu adalah 80 menit. Jadi sama kalau kita mau salat suruh Isra. Jadi sebenarnya itu dihitung dari pada saat azan. Azan itu dikali 80 derajat. Kali 4 berarti 20 derajat kali 4 berarti 80 menit. Berarti jam berapa itu? Jam 6 lewat. Kalau tadi azan jam 4.49 ya, 4.50 lah. Jadi tambah 80 berarti sama 15 ya. Jam 6 lewat 15 itu sudah baru masuk hitungan. Karena kehati-hatian kita. Itu di ilmu falak ya Pak. Ya insya Allah mudah-mudahan saya rasa ada pakarnya di sini ya. Begitu ilmu falak, kebetulan saya juga pernah belajar. Saya ambil karena saya lingkungan, ambil PSTJ itu harus ada pendekatan ke sana. Bagaimana menghitung pendekatan itu hubungannya dengan daya tarik bumi. Sehingga perlu kami harus dalami sedikit.
sedikit, saya tidak terlalu paham. Karena ada waktu larangan di situ. Larangan untuk kita sholat sunnah, yaitu pada saat matahari terbit. Karena itu mengikuti majusi. Itu pun larangan untuk menikahkan. Larangan juga untuk menguburkan. Jadi di saat larangan itu semua, itu larangan semuanya dilarang. Larangan juga pada saat pas matahari di atas, itu juga dilarang orang menikahkan di situ. Dilarang juga menguburkan. Jadi hati-hati Pak, kalau menguburkan pada saat pas tengah matahari tidak boleh. Hati-hati. Jadi mendingan kalau begitu dilewatkan. Sama dengan kalau maghrib, menjelang maghrib, jangan sama sekali. Jadi dilarang sholat, dilarang menguburkan, dan dilarang ada acara pernikahan. Menikah pada saat jam itu. Jadi ini berbagi aja Pak, hubungannya dengan ilmu falak. Iya Pak. Larang-larangannya ya sudah, insyaallah Ustaz lebih paham. Saya, maaf, saya ahlinya mikroorganisme, yaitu virus dengan bakteri, jadi saya cuma pendekatan ke arah sana. Bapak Ibu sekalian, pada subuh hari ini insya Allah saya tadi semalam ya saya baca-baca waktu habis ditelepon itu, saya buka surah Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yahsa illa Allah. Perhatikan di akhir ayat ini. Fa'aza ulaika ayyakumu minal muhtadin. Saya mengulangi ini ayat, saya juga takut sebenarnya Pak. Melihat ayat ini, sebenarnya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Berarti alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk di sini. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kenapa Allah di akhir ini adalah ada kata-kata yang harus kita perhatikan. Fa'aza ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kata Allah, perhatikan Pak, fa'aza ulaika, mudah-mudahan kata Allah dia mendapat petunjuk. Coba Pak, ini sangat menggelitik ini ayat. Ya, ini maaf, saya tadi malam setelah dari Ustaz, saya langsung teringat kajian saya waktu di sekolah itu. Saya kebetulan diajar oleh saya tidak pernah membayangkan beliau. Saya itu di benak saya bilang pastiin orang-orang pesantren. Ternyata dia adalah sekarang kepala Balitri pusat di Jakarta. Dia menghafal 30 juz. Kemudian hafal hadis sampai 3000 Pak. S1-nya IVB, S2, S3-nya adalah Kyoto University Jepang. Dia ahli virus. Saya tuh sampai terkagum dengan saya. Gimana caranya? Dia ahli virus kok bisa hafal Quran? Ya, hafal hadis. Makanya saya belajar banyak sama dia. Saya selama 4 tahun juga di sana di Bogor. Saya belajar. Saya guru memang dia. Pak, kapan ada waktunya saya mau belajar? Karena hampir mirip-mirip dengan riset-riset saya. Ini melihat ayat ini apa ya? Membuat kita ini sebenarnya termenung. Apakah Bapak ibadah-ibadah yang kita sudah lakukan selama Ramadan ini kan sudah mau berakhir Pak. Ramadan ini sudah betul-betul sudah mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Pak. Apakah sudah ada jaminan bahwa apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini betul-betul sudah ada hidayah? Anggaplah tadi salat subuh, apakah betul-betul kita sudah salat subuh menunggu waktu salat sunnah sebelum salat fajar? Salat subuh itu adalah lebih baik dari dunia beserta isinya. Apakah kita sudah yakin dengan itu? Apakah ibadah puasa kita betul sudah meyakinkan kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah-ibadahmu itu membuat kau sudah yakin dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita masih menganggap bahwa kita ini adalah lebih hebat? Ini pertanyaan-pertanyaan harus ada di dalam diri kita.
Karena iblis itu diusir karena cuma tidak patuh satu perintah. Kan begitu, Pak? Barangkali juga kita melaksanakan perintah ini sekedar karena ini adalah bulan Ramadan, orang puasa, kita juga itu puasa. Itu yang ditakutkan. Belum ada keyakinan dalam diri kita bahwa itu adalah kebutuhan kita. Itu adalah keperluan kita. Ataukah kita masih tersiksa barangkali ya? Anggaplah duduk-duduk Bapak sekalian, ini kan tidak gampang, Pak. Duduk-duduk begini ini tidak gampang. Bahkan katanya bagaikan kita duduk itu di atas bara api. Gelisah, kiri kanan, oh terlalu lama, ceramahnya biasa, kajiannya biasa. Kan begitu. Kadang dengan mudah kita ungkapkan kata-kata ini. Sehingga inilah kata-kata iblis juga. Ya Allah, kenapa kau perintahkan saya sujud ke Nabi Adam? Dan saya lebih mulia daripada Nabi Adam. Kesombongan-kesombongan ini yang harus kita hilangkan. Makanya kata Allah itu adalah faulaika. Semoga Anda, kita semua ini yang memakmurkan masjid ini adalah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Maaf, Pak, tadi itu salah satu gerakan dan ucapan kita pada saat kita sholat, salah satunya kan ada takbir istiqomah. Tapi ada tadi yang bukan takbir, yaitu pada saat kita bangkit dari ruku. Kan begitu ya? Kita ucapkan adalah Sami Allahu liman hamidah. Kita mempersaksikan kepada Allah, ya Allah, itu puang, lihat ya Allah, saya sudah ruku. Kan begitu, itu kan paling berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena pangkat, jabatan kita, harta kita. Barangkali karena sudah banyak sehingga kita tidak mau sekali ruku dengan orang. Tidak pernah mau tunduk lagi dengan orang. Kita yang paling hebat. Jadi mempersaksikan. Apa Allah tidak lihat? Lihat, Allah lihat. Cuma kita persaksikan, ya Allah, saya sudah ruku, ya Allah. Lihatlah ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita lanjutkan dengan sujud, Pak. Tempat terendahkan sujud. Kepala kita itu yang kita muliakan, kita banggakan. Karena gelar pendidikan kita, harta, jabatan kita itu kita tundukkan. Seraya kita mengucapkan apa, Pak? Subhana Rabbil Allah. Coba perhatikan, Pak, kata-kata itu yang keluar dari mulut kita, Pak. Di saat kita merendahkan dengan serendah-rendahnya, kita langsung Maha Suci yang Kau Allah yang sangat agung tinggi. Kan berbeda. Di saat kita tunduk paling rendah, kata-kata yang kita keluarkan adalah mengangkat ya agung yang paling tinggi, kedudukan Allah yang paling tinggi. Maka kami tidak ada apa-apanya ya Allah. Maka melihat ayat ini, melihat hubungannya dengan salat ini, itu Allah memberikan pertanda Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk bisa mendapat hidayah petunjuk itu tidak bisa dengan ibadah-ibadah kita, kecuali harus dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa, Pak, kalau kita tidak pernah mohon, menangis, merayu Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Kalau sekedar ibadah kita, Pak, ya tidak bisa, Pak, ditimbang-timbang. Kemarin kita diskusi dengan tetangga saya, Pak Dokter. Hitung-hitungannya, Pak, baru oksigen, Pak. Oksigennya Bapak Ibu kenal ya? Oksigen itu kan yang kita butuhkan. Dalam bernapas kita butuh 20, dalam 1 menit kita itu menghirup udaranya Allah bernapas itu 20 kali. Ya paling maksimal ya. Tapi kalau orang lagi lari, olahraga lebih tinggi lagi. Jadi seharusnya yang sering olahraga ini harus lebih banyak bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallahi tasuha. Nggak usah hitung itu kata Allah. Karena banyak sekali kau hirup. Ternyata satu kali kita menghirup, Pak, kita menghirup 0,5 liter oksigen. 0,5 liter, Pak. Berarti kalau dikali 20 kali berarti 10 ya. 10 liter per menit. Bapak coba-coba datang lihat yang di ICU. 1 liternya, Pak, itu harus bayar dia 25.000. Berarti 1 menit butuh 250.000. Itu baru oksigen. Kita kan hidup bukan 1 menit, Pak. Kalau saya masih muda, Pak, baru 25 tahun. Yes, lebihnya yang banyak. Kalau kita sudah berapa tahun, Pak?
Jadi kalau cuma sekedar ibadah kita, makanya Allah singgung Pak. Gak mudah Pak, harus kita. Inna fi khalqis samawati wal ard, itulah baru muncul air. Wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Barulah kita sadar, ya Allah, ternyata kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Kalau kami dengan ibadah saya sebenarnya tidak cukup ya Allah. Tidak cukup Pak. Bahkan ada riset teman saya sangat gila, yang saya anggap gila Pak. Kebetulan saya ketua tingkat pada saat kuliah itu. Saya dampingi Pak. Apa pekerjaannya Pak? Kita pergi mencari petir. Tahu petir ya Pak? Kilat. Di Bogor itu ada namanya desa petir Pak. Jadi pekerjaan kami itu adalah mencari di data BMKG di mana ada daerah yang mau petir besok, yang diperkirakan kilatnya besar. Harus kami berangkat ke sana. Kalau ke Bandung, kami harus ke Bandung malam itu untuk membantu teman saya. Untuk apa Pak? Ternyata ada ustaz kita tahu ayatnya di situ adalah petir itu adalah rahmah bagi orang-orang yang beriman, berkah. Tapi itu adalah musuh ditakuti oleh orang-orang yang tidak beriman. Ternyata petir itu Pak, semakin petir besar, semakin kencang itu petir Pak, maka nitrogen yang terikat itu semakin banyak yang lepas. Itu yang kami hitung. Berapa gelombang petir, ketinggian petir berapa yang lepas, itu kami memodelkan. Cuma kami tidak ngambil, karena kami cuma mendampingi Pak. Jadi daerah yang banyak petirnya, makanya Pak, bagaimanapun hebatnya kita menanam pohon, menyiram di saat musim kemarau, pohon itu tidak bisa subur terlalu bagus. Kenapa? Karena memang petir nitrogen itu kurang pada saat musim kemarau. Kalau musim hujan tinggi Pak, karena ada petir. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hirup itu kan adalah kandungan O2 kan sedikit Pak, tidak sampai 20% Pak. Yang tinggi 78% dalam komposisi udara itu adalah nitrogen 78%. Mohon maaf, ini riset saya Pak. Kalau itu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana supaya kita bisa dapatkan, supaya kita meyakini diri kita, supaya kita bisa masuk itu. Sehingga dalam surah At-Taubah lanjutan ayat 20 itu dia katakan adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ahsanu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Barulah kita paham yang mana menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendapat petunjuk kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang betul-betul yang menyimpakkan Pak, bersungguh-sungguh berhijrah dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Jadi memang kita ada kesungguhan Pak, ada keyakinan kita untuk melakukan ibadah-ibadah itu bukan karena terpaksa, bukan karena bulan Ramadan kita sepakat semua puasa, bukan. Bulan Ramadan kita etika barangkali rame-rame. Bulan Ramadan kita mengaji karena kita memburu pahala, kan begitu Pak? Tidak ada salahnya memburu pahala Pak. Yang jadi masalah kalau setelah Ramadan kita tidak melakukan hal-hal yang serupa. Ya sedikit banyaknya ada yang kita ambil. Barangkali di bulan Ramadan kita sering melakukan witir. Apakah setelah Ramadan kita tidak melakukan lagi witir? Itulah dikatakan adalah ibadah juhal. Adalah orang yang melakukan ibadah cuma pada saat bulan Ramadan saja. Ya minimal kalau barangkali kita tidak bisa lagi 11 rakaat di malam-malam itu, witir saja setelah kita sholat isya. Silakan witir 3 rakaat. Supaya ada yang berbekas. Masih ada yang tersisa. Ya. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inspirasi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada pernah kami diskusi Pak. Dia tanyakan, apa sih kelebihannya mujizat Rasulullah Islam? Mujizat Rasulullah kan Quran ya. Kenapa tidak sama dengan mujizat para nabi sebelumnya? Iya. Ini yang muda-muda barangkali boleh jawab. Anak muda, yang muda-muda lah. Kenapa? Kalau Nabi Ibrahim bisa tidak termakan oleh api. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Kalau
Nabi Yusuf bisa mengembalikan menjadi muda. Kan begitu, Saleha kan langsung bisa muda. Bahkan bapaknya langsung bisa melihat Yakub. Rasulullah mujizatnya adalah Quran. Kenapa? Ya mudah-mudahan, tidak usah ente pasti kalau itu sudah tahu gitu. Boleh, yang mudah-mudahan tidak apa-apa. Apa coba? Mau maaf ini tidak apa-apa. Ini kan lagi boleh diskusi. Anggaplah kami di kampus menghadapi mahasiswa. Supaya ada kebanggaan. Ada kebanggaan kenapa ini menjadi mujizat. Kan kadang ini sebenarnya kita ini apa ya? Sekedar yang Al-Quran itu mujizat. Kita tidak pernah mau tahu. Mohon maaf Bapak Ibu. Mujizat-mujizat Nabi sebelum Rasulullah itu adalah mujizatnya visual, Pak. Artinya bisa dilihat. Ya. Nabi Ibrahim kan bisa dilihat, tidak termakan oleh api. Nabi Musa bisa dilihat, Pak. Cek, berarti kan visual, mata. Kemudian Nabi Yusuf bisa mengembalikan menjadi muda dan bisa melihat kembali orang tuanya, Yakub. Artinya semuanya itu adalah visual dengan mata. Mohon maaf, namanya visual, Pak. Tidak bisa lagi umat di belakangnya melakukan. Jadi umat-umat siapapun dari mereka itu tidak ada yang bisa melakukan, Pak. Tidak ada. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati pada saat itu. Apakah umatnya tidak bisa? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena memang adalah visual, Pak. Sedangkan Quran itu bukan visual, Pak. Quran itu adalah audio, pendengaran. Sehingga itulah yang membuat sehingga ada ustaz kita bisa menghafal Quran. Karena memang adalah audio, Pak. Andai kata juga jual lembaran-lembaran, Pak, Anda bisa tidak hafal. Hebatnya itu Quran, Pak. Itulah mujizat. Sehingga umat-umat Rasulullah semua bisa menghafal Quran. Karena memang ada di syaratnya, itu bisa menghafal seluruh Quran. Maka kita lihat Najah, Pak. Ya, Bapak sudah nonton semua Najah ya. Diponis oleh pihak medis bahwa dia adalah lumpuh otak. Tapi sampai huruf-huruf per lembaran dia hafal itu Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tidak pernah salah, Pak, menciptakan seseorang. Tidak pernah. Allah sangat kunci. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Istri kita barangkali kurang cantik, bukan keliru, bukan salah. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah ciptaan Allah. Tidak pernah dipertemukan yang tidak baik dan tidak ada. Tidak ada itu, Pak. Semua dipertemukan sesuai dengan padanannya kata Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dipertemukan dengan wanita yang cantik, Asia yang beriman. Coba bayangkan, Pak. Laki-laki paling kafir di muka bumi ini dipertemukan dengan wanita yang sangat mulia, Asia. Apa salah? Tidak mungkin kita menyalahkan Allah salah. Tidak, Pak. Itu adalah ujian-ujian bagi Asia untuk dia meningkatkan dirinya, untuk dekat taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu. Makanya kata Allah, rayulah saya, cumbuilah saya, dekatilah saya. Lewat apa? Lewat pendekatan kita dengan melalui media orang tua kita. Siapa yang merayu, mencumbui dan menyayangi orang tuanya, sebenarnya pada dasarnya dia sudah merayu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, ridha Allah wa ridha walidah. Bapak, kita ini ada karena tetesan darah orang tua kita. Iya. Hebat bagaimanapun. Makanya Pak, tidak boleh sama sekali ada orang anak merasa hebat di depan orang tua. Tak boleh. Kapan ada anak sudah berani mengangkat kata-kata ah saja dalam Al-Quran, Pak, itu sudah kita durhaka ke orang tua kita. Bagaimana Anda bisa dapatkan surga yang pintu terdekat saja Anda tidak melewati?
yaitu orang tua Anda. Kan begitu, Pak. Yang jadi masalah kalau orang tua kita sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Makanya ada hadis mengatakan ada anak di saat hidupnya orang tuanya dia termasuk anak yang berbakti sampai dicatat oleh malaikat sebagai anak yang berbakti dan calon surga. Tapi pada saat meninggal orang tuanya, dia dirubah catatan amalnya menjadi anak yang durhaka. Ada juga anak yang tidak terlalu peduli dengan orang tuanya, sehingga malaikat mencatatnya sebagai anak yang durhaka, tidak berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi pada saat orang tuanya meninggal, dia yang termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang manakah itu? Adalah di saat orang tuanya sudah meninggal, yang dia perebutkan adalah cuma harta orang tuanya. Dia tidak bagi berdasarkan dengan tuntunan syariah. Dia tidak memanfaatkan harta-harta itu dengan baik dan lupa mendoakan orang tuanya. Anak yang biasa kita dengar kalau di Al-Mu'amalah itu adalah sumbangan atas nama almarhum almarhumah. Silakan. Itu adalah sebenarnya tanda bakti kita kepada orang tua kita. Kenapa ini kita lakukan? Harapan kita Bapak Ibu, kalau kita juga nanti masuk di yang lahat, harapan kita anak-anak kita juga melakukan hal yang sama. Kan begitu? Kalau hari ini Bapak tidak melakukan, yakin dan percaya, pasti nanti anakmu pun tidak melakukan. Itu berlaku hukum, Pak. Jangan terlalu banyak menuntut. Anak kita mau berbakti, sedangkan kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak kita untuk berbakti ke orang tua. Kita tidak kasih contoh. Bahkan terlalu asik dengan keluarga-keluarga kita, mama, bapak, ibu, bapak-bapak khususnya. Terlalu asik kita mengurus istri kita, anak kita lupa dengan orang tua kita. Bapak ibu sekalian, mari, ini adalah masih ada momen Pak, masih ada kesempatan. Bahkan kata ulama kita, andai kata kita tidak punya uang Pak, jalan kaki pulang ke kampung kita sekarang. Jalan kaki Pak, kalau kita tidak punya uang. Jangan membuat dia menangis Pak, karena rindu dengan kita. Ada riwayat itu, seorang sahabat Rasulullah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di ayatnya, karena cuma kecemburuan seorang ibu kepada anaknya. Karena dia lebih mementingkan istrinya. Sampai Rasulullah, kalau kau tidak maafkan anakmu, makanya dia sahabat dikumpulkan pelbagai rumah kita bakar alkam. Disitulah baru menetes air mata ibunya, memaafkan anaknya. Langsung seketika itu keluar kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jaminan Allah udah halal jannah. Siapa di akhir hayat yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka itulah orang yang selamat, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Tambah sedikit. Oh boleh. Saya tambah sedikit Pak. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, maka muncul suatu pertanyaan aneh bagi kita. Apa bedanya Pak, orang yang menyelam dengan orang yang tenggelam? Apa bedanya orang yang tenggelam dengan orang yang menyelam? Sama-sama kan medianya air Pak. Ya, orang yang tenggelam adalah Pak tidak menikmati, tidak bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah. Nikmat itu dia durhaka. Makanya wajar kalau Allah katakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat terbaik Pak, terbesar yang Allah simpan ke kita adalah nikmat orang tua kita.
Sedangkan orang yang menyelam betul-betul ingin menyelami pasti dan pasti dia harus koreksi dirinya. Sejauh mana kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita dengan keyakinan kita bahwa ini adalah salah satu pintu untuk kita mendapat ridha dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali siapa tahu ada yang mau kita diskusikan. Maaf ya Pak, saya agak ingat tadi orang tua ibu saya. Karena saya termasuk anak bungsu yang ya namanya anak bungsu Pak biasanya banyak dosa. Banyak nakal-nakalnya dulu. Sehingga saya tutup sebelum itu Pak, saya pernah cerita sedikit. Jadi doa saya selama Ramadan itu adalah karena sudah tua memang usia dan tipis untuk kembali sembuh. Ya Allah, semua maaf saya pakai bahasa Bugis. Ya Allah, tatarimani indokku dalam ridha dan kasih sayangmu. Itu terus saya doakan Pak. Dan ada yang saya lanjutkan Pak. Ya Allah, ajaklah mutarimai di saat saya tidak ada di sampingnya. Dan alhamdulillah Pak, itu yang diterima semua Pak doa saya. Diterima oleh Allah dan alhamdulillah sempat saya mandikan Pak, saya wudukan, saya bersihkan semua baru dia menghadap kepada Allah. Kemudian saya ada di sisinya dan saya melihat sendiri menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita dia termasuk orang-orang yang diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kali dan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.